bahwa Raden Qasim Sunan Derajat bin Raden Rahmat Sunan Ampel bukanlah bagian dari keluarga Habib, dan bukan pula keturunan Ubaidillah, leluhur kaum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, kami keluarga besar keturunan Sunan Derajat Raden Qasim berkumpul dan memusyawarahkan di dalam kasepuhan Kanjeng Sunan Derajat, menghasilkan poin pertama bahwa Kanjeng Sunan Derajat adalah bukan dari bagian Ba'alawi sesuai dengan tes DNA dan hasil manuskrip yang ada di Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi, ya, bukan Ba'alawi. Keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak apa kitab sezaman. Dari mana keturunan yang keberapa, dari silsilahnya kan ada. Kami pun mempunyai buku babon ya, kalau nggak salah itu buku apa ya? Nasab ya, buku babon. Ya, buku ya sebagai acuan literatur. Itu sampai naik ke Rasul. Allah, jadi Kanjeng Sunan Kalijaga ini masih keturunan Rasulullah alaihi wasallam. Iya. Oh, bukan katanya wong Jawa putus. Enggak. Maksudnya perturunan sedang, ya. Jadi mbah-mbahnya Tumenggung Wilotekto itu tadi naik juga ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi Sunan Kalijaga ini masih keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Seluruh Santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal. Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai Sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Sunan Giri nasab beliau adalah bin Yakub, bin Maulana Ishak, bin Syekh Junaid, bin Abdul Qadir, bin Su'aib, bin Abdul Rozak, bin Abdul Jabar, bin Abdul Rozak, bin Abdul Aziz, bin Ahmad, bin Soleh, bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang merupakan telah daripada Imam Hasan. Untuk Sunan Kudus,
Sunan Kudus adalah menantu daripada Sunan Bonang. Nasab beliau adalah bin Sunan Ngudung alias Said Sabil bin Khalifah Hussein. Nah, sama-sama bin ke Maulana Ishaq. Yang ke atasnya pun juga sama, dari Maulana Ishaq bin Syekh Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabar bin Abdul Rozak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Songo itu jumlahnya songo, maksudnya 9. Wali songo, wali 9. Wali 9 itu kan banyak. Enggak mungkin dari 9 itu mandul semua. Pasti banyak yang punya keturunan. Berhubung kami itu dari Bani Kudus, aku ngomongnya masalah tentang Sunan Kudus saja. Sunan Kudus itu pun menikah lebih dari 1 kali. Istri yang pertama, Dewi Rahil, itu punya anak namanya Amir Hasan, atau terkenalnya disebut Panembahan Kudus. Dia juga berketurunan, terus laki maupun perempuan. Nah, itu yang dari istri yang pertama. Dari itu yang anak-anak yang terkenal maksudnya. Mungkin anaknya jumlahnya berapa saya nggak begitu tahu, kan tergantung dari baninya masing-masing. Punya catatan silsilah dari baninya masing-masing. Dari istri yang kedua, Dewi Pecat Tanda Terung. Nah, itu punya anak 8. Ini Ageng Pembantu, perempuan itu. Panembahan Palembang, laki-laki. Panembahan Makaos, laki-laki. Panembahan Kodi, laki-laki. Panembahan Karimun, laki-laki. Panembahan Joko, laki-laki. Ratu Pakojo, perempuan. Ratu Prodo Binabar atau Prodo Binalar, itu perempuan. Nah, yang dikatakan bernasab itu biasanya bin sampai ke Sunan Kudus, kan begitu. Nah, yang laki-laki tadi itu ada Amir Hasan atau Panembahan Kudus, terus Panembahan Palembang, Panembahan Makaos, Panembahan Kodi, Panembahan Karimun, Panembahan Joko. Di antara laki-laki tadi yang tidak punya anak Panembahan Joko, karena Panembahan Joko itu waktu kecil sudah meninggal dunia, jadi belum pernah menikah. Yang lain laki-laki ya punya istri, punya anak, turun-temurun laki-laki sampai perempuan sampai sekarang. Sampai sekarang ini yang dikenal, yang berada di Kudus itu keturunan Panembahan Makaos dan keturunan Panembahan Palembang yang makamnya di makam Sunan Kudus. Itu berketurunan sampai sekarang, kan begitu. Kalau yang untuk Panembahan Kudus atau disebut Amir Hasan tadi itu punya keturunan, tapi banyak yang di luar kota atau luar Jawa atau di luar negeri bisa saja, termasuk keturunan dari Panembahan Kodi dan Panembahan Karimun. Itu keturunannya di mana-mana saya tidak tahu. Yang data yang ada di Kudus yang kami ketahui itu 2 yang terkenal, keturunan Panembahan Makaos dan Panembahan Palembang, hanya itu saja. Yang makamnya Panembahan Makaos dan Panembahan Palembang di sekitar Sunan Kudus. Dan istrinya Sunan Kudus ada berapa juga saya tidak tahu, karena baninya masing-masing dia mencatat bani masing-masing. Bani Palembang mengurus tentang Bani Palembang, Bani Makaos, Panembahan Kodi ya gitu, Panembahan Karimun ya gitu, termasuk Bani Amir Hasan atau Sunan Kudus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.